Kedua kitab ini menjelaskan tentang apa yang belum kita pahami dari Al-Quran dan Hadis. Al-Quran sebagai pokok pedoman hidup kita. Al-Hadis menjadi penjelas daripada Al-Quran. Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amraini." Aku meninggal tapi aku akan tinggalkan dua wasiat kepada kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manaha lis-salikina biminhajil abidin. Kumulai menerjemahkan kitab ini dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah bagi segala hambanya di dalam dunia, lagi amat kasih sayang bagi segala hambanya yang mukminin di dalam negeri akhirat. Bermula segala puji bagi Allah, Tuhan yang memberi bagi hambanya yang salikin dengan minhajul abidin. Kitabnya diterjemah di pengarang kitab ini, yaitu kitab bahasa Melayunya oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Fatani berarti beliau berasal dari Thailand. Nah, makanya kita Melayu ini adalah sebuah rumpun yang begitu lebar, begitu besar, bukan hanya di Indonesia tapi juga di semenanjung Asia. Kitab ini adalah ringkasan daripada kitab yang dikarang oleh kitab Minhajul Abidin, yaitu karangan Hujjatul Islam Imam Ghazali At-Tusi. Ghazal adalah sebuah daerah sama seperti Tus juga desa di tempat Imam Ghazali berada. Nah, kitab ini dimulai dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim agar Allah berikan kasih sayang kepada kita, hambanya mukminin di dalam dunia dan juga di akhirat. Karena rahmat Allah, kalau di dunia mungkin semua orang bisa dapat. Mungkin kalau kita lihat banyak orang-orang non-muslim yang hari ini hidupnya begitu bergelimang harta di dunia. Tapi sebenarnya jangan takut, ada rahim Allah untuk kita di akhirat nanti yang khusus untuk kita. Allah begitu adil, Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah tidur. Semua yang kita lakukan di dunia pasti ada balasannya. Jadi jangan takut begitulah, urunnya kai poh dong, urunnya kadinanya dong, urunnya kadipuput bro dulu, tapi pekanji makin kaya. Sebenarnya ada hukuman untuk dia, tapi di akhirat sana. Kalau kita hari ini teraniaya, terdalimi, jangan pernah takut karena ada karma yang akan berlaku. Karma adalah saat kita yakin orang yang berbuat jahat kepada kita pasti akan merasakan akibatnya. Dan kalau kita beruntung, kita sempat melihat kehancurannya. Makanya tugas kita sekarang adalah memberi kebaikan. Kenapa? Kalau kita menanam kebaikan, kita pasti akan menuai kebaikan juga. Baik naruh takun, orangnya tak berdasar. Baik naruh takun, menyosabah gad gelum siploh dari lu, tapi menyosabah bro gelum setuh dari lu, tak boleh. Kita tetap harus jawab, kalau orang melakukan satu kebaikan untuk saya akan balas dengan 10. Dan kalaupun orang melakukan satu keburukan untuk saya akan tetap balas dengan 10 atau 1000 kebaikan lainnya. Kenapa? Karena apa yang kita buat akan membawa efek bagi kita sendiri. Uronyo urang puput bro ditanya, lalu kita balas dengan kebaikan, maka insya Allah kebaikan kita akan melahirkan kebaikan lainnya. Tapi menyaurang puput bro tabalah bro ada urangnya atau orang lain, maka keburukan kita akan menjadi pemicu, trigger. Kita tahu ada namanya butterfly effect, efek sayap kupu-kupu. Satu kepakan sayap kupu-kupu, tiga ipak daripada sayap daripada kupu-kupu, maka akan membuat efek gempa di luar sana. Bahkan angin tornado bisa berputar gara-gara efek sayap kupu-kupu. Bahasa Aceh, UBO irang, ube belang hirul. Artinya sedikit perbuatan kita dapat memicu beribu perbuatan lainnya. Hari ini barusan saja tadi ketika anak saya bernelpon tadi di mana Aceh lagi sakit, gempa ternyata di mana Aceh. Mungkin ini juga efek dari sebuah peristiwa yang terjadi sebelumnya. Ada penembakan tadi juga mantan kombatan M. Yusuf. Mungkin ini juga efek daripada
kejadian-kejadian sebelumnya. Uronyo lah puput bro, begitu banyak orang yang mendalimi imam besar kita misalnya, yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Tapi akhirnya orang tersebut, nah yang meninggal ngopo, nah yang meninggal teraniaya. Artinya apa? Setiap efek perbuatan kita akan mendapat balasannya. Maka kita yakin hidup kita hari ini jangan pernah berbuat keburukan. Nah orang yang ikut saya kalau buat keburukan lalu bayangin bahu biar malaikat jatuh nggak bisa nyantet. Tapi kan menang pada prinsipnya. Kayak manapun malaikat rakib dan atid punya CCTV yang begitu akurat. Kita bergerak sekarang saya sudah paham ada beberapa CCTV yang memantau kegiatan kita. Dan cium-cium tentang letak CCTV alarmnya aja semua dapat. Jangan pernah kita takut kebaikan kita tidak berbalas, sama juga jangan pernah kita berpikir keburukan kita tidak tercatat. Jadi tetap melakukan kebaikan-kebaikan karena Allah Maha baik bagi para hambanya di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah akan memberikan bagi hambanya yang salihin, memberikan jalan untuk mencapai detail daripada abidin. Wa akramahum bi karamihi wa fayyadha rahmatahu bi ya ulumuddin, dan dimuliakan mereka itu dengan anugerahnya dan limpah rahmatnya dengan ihya ulumuddin. Keduanya itu karangan bagi Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Jadi kita berdoa agar Allah muliakan kita dan Allah curahkan rahmat kepada kita semua dengan hidupnya ilmu agama. Ihya adalah menghidupkan ilmu agama, ulumuddin. Ulum jamak daripada ilmu. Jadi bagaimana Imam Ghazali melihat fenomena ilmu agama banyak sudah mulai hilang. Urang kan mulai gaduh pikir sembahyang tapi tidak menata hati. Sembahyangnya ada tapi dalam pikirannya hati merawat. Imam Ghazali dulu adalah seorang ahli fikih. Beliau begitu paham ilmu fikih. Beliau sering menulis kitab-kitab tentang fikih. Iya, Allah setelah itu. Lalu tiba-tiba beliau melihat adiknya yang menurut dia lebih bodoh daripada dia. Lalu saat itu adiknya bilang, "Mam, sudah waktu sholat duhur." Imam Ghazali disuruh jadi imam sholat duhur. Lalu setelah sholat, dia lihat adiknya sudah selesai sholat. Ternyata adiknya sudah farak sholat. Saat pertengahan sholat, beliau memisahkan diri, tidak mau ikut Imam Al-Ghazali. Abangnya berkata, "Tadi kamu minta sholat jamaah, lalu kamu memisahkan diri, tidak mau berjamaah dengan saya. Kenapa?" Adiknya berkata, "Hanasah lo sembahyang lo ikut imam yang kena darah." Kalau kita lihat imam luka tangannya lalu berdarah atau ada darah nyamuk yang menetes sampai mengalir, maka kita harus memisahkan diri dari imam tersebut. Imamnya terkena najis, maka kita harus memisahkan diri. "Wahai abang, di tengah sembahyang drone berdarah, sehingga saya memisahkan diri dari." Lalu Imam Ghazali bertanya, "Kok bisa saya berdarah? Gak ada apa-apa." Dalam hatimu kamu memikirkan tentang bab haid yang sedang kamu karang sebelum kamu sholat tadi. Betul. Beliau sedang mengarang kitab fikih, sedang menjelaskan tentang darah haid, darah halangan, darah istihadah, darah nifas bagi wanita. Beliau memikirkan itu, roh terpikir tentangnya. Nyontek ibarat kita buat tentang sesedikit waktu haid adalah sekejap mata, lalu banyak sebanyak-banyaknya adalah 15 hari. Beliau terpikir, tidak sengaja terlintas, tergores di hatinya di rakaat kedua. Saat itu adiknya tahu, lalu memisahkan diri. Beliau lalu sadar bahwa ternyata adiknya yang seakan-akan bukan siapa-siapa, ternyata ilmunya jauh lebih elok daripada godnya. Beliau pun akhirnya berguru kepada guru daripada sang adik yang ternyata tukang sepatu di pasar. Sampai di sana beliau kembali di Pelonco dengan tidak langsung diajarkan, tapi diajarkan bagaimana caranya mau merendahkan diri menjadi seorang murid. Inilah bagian daripada takdim kepada guru. Setelah itu beliau tidak lagi mengarang kitab fikih, tapi mulai menata hati mengarang kitab tasawuf. Lahirlah kitab yang paling fenomenal sekarang, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, dan baru diringkas menjadi kitab yang kita pelajari malam ini, kitab Minhajul Abidin. Wa huma min aini syariatil Muhammadiyyati wa tariqatil Ahmadiyyati wa manhalani bi manahil muttaqin. Dan keduanya itu, kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Minhajul Abidin, setengah daripada ain syariat Muhammadiyah
artinya syariatnya Nabi Muhammad, dan setengah daripada tarekat Ahmadiyah, dan keduanya itu perhentiannya terdiri dari beberapa perhentian orang yang muttaqin. Jadi kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Minhajul Abidin ini adalah bagian daripada intisari apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Karena mandum dalam kitab Ihya Ulumuddin geberno bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah dengan ilmu fikih, bagaimana kita kenal siapa yang kita sembah dengan ilmu tauhid, dan bagaimana menjaga ibadah kita agar tetap saldonya. Kalau kita lihat saat ini kita sholat, satu kali sholat sendiri pahalanya 10, sholat jamaah pahalanya 27. Apakah di rekening kita saldo itu tercatat akan ada sampai kita di akhirat? Kalau kita tidak mampu menjaga hati, duit kalau takkan kegok, abih gak ada pahala kita. Akhirnya apa? Kita akan menjadi muflis, orang-orang yang merugi, orang yang bangkrut. Kenapa? Karena dia datang dengan berbagai ibadah. Kalau kata Rasulullah, ketika tanya pada sahabat, "Atadri manil muflis?" Apakah kamu tahu siapa yang bangkrut? Sahabat menjawab, orang yang berniaga lalu barangnya habis tapi uangnya tidak ada. Kata Rasulullah, orang yang muflis adalah orang yang pergi ke akhirat berjumpa dengan Allah dengan membawa berbagai amal ibadah, membawa berbagai pahala, tapi sampai di akhirat dia tidak mendapatkan apapun. Kenapa? Karena semua harus dibagikan untuk orang yang dia sakiti hatinya. Hari ini tugas kita bagaimana menata hati agar tidak menyakiti hati orang lain. Karena sungguh rugi umur kita jalan terus. Umur Ustadz Gunawan hari ini udah 41, udah tahun ini bulan 4 nanti sudah 42. Padahal nggak terasa tahun lalu masih 41, sekarang udah 42. Memang kelihatan ya, kelihatan Ustadz Gunawan ya, artinya tidak nggak lalu bersama dia. Tapi bagaimana dengan umur kita yang seperti ini? Kita jalani terus. Harusnya 42 tahun kita sudah sholat selama 42 kali 12 bulan kali 30 hari kali 24 jam kita hidup, kita sudah sadar minimal dalam 5 waktu sehari kita sholat, kita sudah sadar semua pahala ini bisa kita bawa pulang. Tapi takutnya kita pergi dengan kantong bocor, kita pergi dengan dompet bocor, artinya amal ibadah kita ada tapi sampai sana akhirat kali. Kenapa? Kalau terkegok, kalau tersakit ategok. Ini yang diharapkan jangan ada. Makanya Allah mengajarkan kita melalui lisannya Imam Al-Ghazali melalui dua kitab, yaitu kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Minhajul Abidin. Wa awdaha mushkilatil kitab wal ahadits nabawiyyah wa atharis shalihin wa aqwalil ulama ar-rasikhin al-arifin, dan membukakan keduanya dan mewadahkan kesamaran Quran dan ahadits nabawiyah dan asar orang yang shalihin dan segala perkataan ulama yang mahir lagi arif. Kedua kitab ini menjelaskan tentang apa yang belum kita pahami dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebagai pokok pedoman hidup kita, Al-Hadis menjadi penjelas daripada Al-Quran. Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amraini." Aku meninggal tapi aku akan tinggalkan dua wasiat kepada kalian, dua warisan kepada kalian. "Lau tamassaktum bihima," kalau kamu berpegang kepada keduanya, lan tadilla abadan, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Kadang-kadang kita tidak paham Al-Quran, tidak paham hadis, kita harus belajar daripada para ulama. Imam Al-Ghazali menerangkan tentang peliknya ilmu Al-Quran dan hadis dalam dua kitab ini, yaitu kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Minhajul Abidin. Jadi semua termasuk asar-asar cerita-cerita orang yang soleh ada dalam kitab ini, dan juga ada perkataan dari ulama yang mahir lagi arif. Arif itu seperti itu, arif adalah orang yang kenal kepada Allah. Arifullah, orang yang kenal kepada Allah. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal. Artinya iduri siapa yang kita sembah. Makanya hari ini kita belajar kitab ini biar kita pun paham, apakah yang saya sembah itu sudah benar? Apa yang saya sembah selama ini sudah benar atau tidak? Wassalatu wassalamu ala al-qa'il ulama ummati ka anbiya ibni Israil wa hal fi ummatikum ma khairan ka hadza faqala la bal wala minal umamis sabiqin. Selawat beriring salam akan selalu tercurahkan kepada seorang nabi yang pernah bersabda dengan sebuah hadis,
ulama ummati kal anbiya Bani Israel. Ulama daripada umatku seperti derajat nabi di masa Bani Israel. Wa hal fi ummatikum khairan kahaza faqala wala minal umami sabiqin. Dan Rabbana Umar salamnya atas kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ulama umatku seperti anbiya Bani Israel. Dan lagi sabdanya, dilihat orang yang dalam tidur bagi Nabi Musa dan Nabi Isa, adakah pada umat kedua kamu orang yang alim seperti ini? Yakni diisyaratkan kepada Ghazali. Maka jawab keduanya tiada, tetapi tiada dapat seperti ulama itu daripada segala umat anbiya yang dahulu. Kita pernah mendengar sebuah hadis yang berkata, ulama umatku seperti nabi di Bani Israel. Lalu saat itu diceritakan dalam kitab oleh Imam Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mudarat. Suatu waktu Imam Asy-Syadzili, kita pernah dengar tarikat Asy-Syadzili, beliau pendiri tarikat Syadziliyah dan pemilik Hizib Bahar. Kalau di Mudi ada dijazakan Hizib Bahar. Ada sebuah kisah yang diperolehnya melalui sebuah mimpi, yaitu Imam Ghazali suatu saat berjumpa, dinampakkan dalam mimpi sedang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah saat itu seakan-akan diceritakan oleh Imam Asy-Syadzili, beliau melihat Rasulullah, beliau sedang beristirahat di teras Masjid Al-Aqsa, lagi tidur di teras Masjid Al-Aqsa. Beliau lagi tertidur lalu bermimpi melihat sebuah ranjang di halaman masjid. Tiba-tiba di halaman masjid ada ranjang. Lalu tiba-tiba datang masuk orang berduyun-duyun dengan riang gembira. Lalu mereka begitu gembira, ditanyakan, rombongan apa nih kok ramai kali? Kata mereka, kami adalah rombongan para nabi dan rasul. Jadi lalu saat itu mereka bertanya, kenapa para nabi dan rasul ini begitu banyak? Kami adalah rombongan untuk meminta syafaat bagi Allah atas perlakuan buruk yang dialaminya. Lalu saat itu beliau melihat ranjang, Nabi Muhammad lagi duduk di atas ranjang tersebut, sementara nabi dan rasul lainnya duduk di atas tanah. Di antara mereka ada Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Nuh. Lalu tiba-tiba Imam Asy-Syadzili ini bangun dan melihat pembicaraan antara Rasulullah dan Nabi Musa dan Nabi Isa. Tiba-tiba Nabi Muhammad berdiri lalu berkata, barang siapa di antara kalian para nabi ada yang mau bertanya, silahkan bertanya, kata Nabi Muhammad dengan gedung dan teranjang di ke Masjidil Aqsa. Lalu bangun Nabi Musa. Nabi Musa berkata kepada Muhammad, Nabi Muhammad, saya mau komplain. Engkau pernah bersabda, ulama umatku sederajat dengan nabi di Bani Israel. Kayak kamu yang menang. Masa ulama dekat Pak Adron ulama, Pak kamu kan lagi nabi. Berarti hayatnya Pak Adron, kata Nabi Musa. Lalu kata Nabi Musa, di situ juga ada Nabi Isa, karena Nabi Isa juga termasuk golongan Bani Israel. Coba berikan contoh kepada kami, mana ulama kamu yang hebat seperti nabi di masa Bani Israel. Lalu Nabi Muhammad memanggil, memeluk dan menggapit Imam Al-Ghazali. Ini orangnya. Ini contoh ulamaku yang derajatnya sama dengan Nabi. Lalu Nabi Musa komplain, dekatkah ulama, retak-retakkah mungkin santut dengan kamu yang para nabi, kata Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menguji Imam Al-Ghazali dengan sebuah pertanyaan, diharapkan mendapatkan jawaban yang tepat. Jadi Nabi Musa bertanya satu pertanyaan kepada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menjawab dengan 10 jawaban. Nabi Musa marah. Kamu saya tanya satu, kenapa jawabnya banyak kali? Saya tanya satu, kenapa jawabnya banyak? Lalu Imam Ghazali berkata, saya meniru engkau wahai Nabi Musa. Kok begitu? Dalam surat Taha, kata Imam Ghazali, diceritakan oleh Rasulullah bahwa dalam surat Taha Allah bertanya ketika engkau turun ke lembah tua, bilwadil muqaddasi tua. Lalu saat itu Allah bertanya, Ma tilka biyaminika ya Musa. Ada apa itu di tangan kananmu wahai Musa? Nabi Musa saat itu sedang memegang tongkat. Lalu Nabi Musa menjawab, Qala hiya asaya. Nabi Musa berkata, ini adalah tongkatku, atawakkau 'alaiha. Aku berpegang kepadanya. Wa ahusyu biha 'ala ghanami. Dan aku mengambil dengan tongkat ini untuk daun-daun kering untuk kambingku. Beliau
berabe kameng daripada Nabi Syuaib. Waliya biha ma'aribu ukhra, dan bagiku padanya tongkat ada berbagai kegunaan yang lain. Artinya apa? Allah cuma tanya satu, apa itu Pak Jarauna? Putra kamar Pak Jarauna. Tapi Nabi Musa menjawab dengan panjang lebar deskripsi yang begitu luar biasa. Kenapa? Artinya Nabi Musa kepengen berlama-lama ngobrol dengan Allah. Makanya kata Imam Ghazali, panjangnya kalam membuat tanda bahwa kita ingin berlama-lama. Dengan tadu kamu cewek sama kan bertrip atau apa. Begitupun kita malam ini kata Imam Ghazali, saya kepengen jawab dengan 10 jawaban supaya saya lama bisa bersama Anda wahai Nabi Musa. Mungkin kita malam ini pun pengajian kita agak sedikit lama. Mungkin kita sudah sampai imam waktu Isya, tapi kita belum selesai. Kita selesaikan sedikit sampai mimpi ini. Lalu setelah mendengar jawaban itu, Nabi Musa dan Nabi Isa mengakui kehebatan Imam Ghazali, dan dia berkata, memang betul tingkat retak ulama di masa Nabi Muhammad itu menyajamun kaji ke Nabi, nyanduk tingkat ulama dengannya. Makanya tugas kita hari ini bagaimana kita menjadi ulama-ulama yang arifin, yang mengenal Allah, dan pastinya bisa menjadi mungkin setingkat dengan para nabi. Kalaupun tidak setingkat dengan para nabi, insya Allah kita berdoa kita bisa berkumpul bersama para nabi-nabi Allah di surga nantinya. Kita sudah tiba waktu Isya. Insya Allah kita lanjutkan pengajian kita minggu depan lagi dengan berbagai kisah yang begitu menarik, dan pastinya kita bisa ceritakan menjelang tidur kepada anak-anak kita yang akan hadir bersama kita dan menemani kita sampai akhir hayat kita. Semoga bermanfaat.